dalam ajaran Ada. Kristen. Sebenarnya kalau mau dikatakan ajaran Kristen sih bukan ya. Karena itu ajaran Yesus kepada Petrus. Petrus itu kan orang Yahudi. Di dalam Lukas 18 kan ya. Nomor 29-30. Ketika Petrus bertanya, Yesus menjawab, barang siapa yang meninggalkan istrinya karena Allah, maka dia akan memperoleh berlipat kali ganda saat ini juga. Gitu. Berarti itu bukan ajaran Kristen, itu ajaran Yahudi. Legalitas dari Yesus, iya. Tetapi Kristen lebih percaya bahwa Yesus tidak nikah. Dan kita kan ketahui bahwa Yesus ini satu praktisi Judaism juga kan, Gurunda? Iya, menjadi seorang rabi harus nikah dulu. Tetapi Oten lebih percaya bahwa Yesus tidak menikah. Itulah. Jangankan Yesus tidak menikah mereka percaya. Yesus dibunuh aja mereka percaya kok. Lemas aku bang. Yesus diludahin mereka percaya. Yesus ditampar mereka percaya. Ditonjok, ditombak, ditelanjangin, digantung, dibunuh, dikutuk, mereka percaya. Kurang apa lagi saudara kita itu? Sempurna pokoknya, sempurna. Jadi kalau hanya sekedar tidak kawin, ya semuanya yang buruk-buruk itu diberikan kepada Yesus dan mereka percaya. Jadi nonotnya agak berfungsi ya Gurunda ya. Aku catat nih. Oh, kalau itu saya nggak tahu. Tanya Lukas. Karena Lukas yang melakukan penyelidikan sampai dia tahu hari ke-8 notnya dipotong. Tapi bertemunya pada saat dewasa. Lukas itu tidak ada pada zaman Yesus bayi. Dari mana Lukas tahu kalau Yesus disunat hari ke-8? Mungkin Lukas mantrinya, Gurunda. Gimana? Lukas mantrinya yang sunat Yesus, karena dia lebih tahu kan bahwa Yesus disunat hari ke-8. Dan saya curiga Lukas ini adalah mantrinya itu. Karena dia juga kan dia tabib kan itu, si saudara kita Lukas, Kakanda Lukas ini kan tabib. Kenapa ini netizen dibawa host kerja? Nah kerja sama GJ ini. GT Farm, selamat malam, assalamualaikum. GT Farm. Yang minta permintaan ini rata-rata Muslim loh. Mau disunat. Host. GT Farm. Halo, Bang GT. Bukan Bang Goto, Bang GT. Moderatorku sudah banyak. Minta moderator dibawa. PJ, GT Farm. Halo GT. GT Farm. 5 kali lagi saya sebut GT Farm tidak mau menjawab, saya kasih turun. 1 GT Farm. 2 GT Farm. 3 GT Farm. 4 GT Farm. 5 GT Farm. No comment. Dapat piring cantik. Ih. Masih ada apa nano? Ayo siapa lagi coten-coten di bawah yang mau diskusi silakan naik minta permintaan. Masalahnya yang banyak permintaan ini muslim semua we. Oten naik. Siapa Oten? Nih, saya muslim.
Siapa ini? Selamat malam. Malam David. Ya. Pak David. Apa nih judulnya? Ya, silakan. Tuh judulnya. Yesusku dan Yesusmu berbeda. Silakan. Berbedanya gimana Kak ya? Kalau Yesus yang diimani oleh umat Islam, emang ada? Yang bang? Ada. Kami menyebutnya Nabi Isa. Nah, udah Isa aja bang. Jadi kalau Isa udah Isa aja, kita pun nggak bakalan nyebut. Oh nggak bisa, gitu. Nggak bisa gitu. Ya jangan gitu dong. Nggak bisa gitu. Quran kan ada Yesus. Oh, kalau di dalam Bible ada nggak Allah? Kenapa? Kalau di dalam kitabmu ada nggak Allah? Di dalam kitabku? Ada. Ada. Sedangkan yang beriman kepada Allah itu adalah Nabi Isa. Terus? Dan yang diberikan Alkitab itu Nabi Isa. Kenapa Anda menyebut kitab Anda dengan sebutan Alkitab kalau gitu? Alkitab? Ini Abdullah Atania Alkitab. Buku bang, kayak Al-Quran. Ya, inilah. Sekarang sesederhana itu Anda menjawab ketika Anda ketabok. Ada tidak di dalam kitab saudara Yesus itu menerima Alkitab? Kutanya dulu. Ada tidak? Enggak ada kan? Nah, yang menerima Alkitab itu adalah Nabi Isa. Aduh, kita Al-Quran. Alkitab yang diterima oleh Nabi Isa. Enggak, Alkitab itu kan buku. Kitab itu kan buku toh, Bang. Itu ketika Anda ketabok. Kenapa Anda menyebut kitab Anda dengan sebutan Alkitab? Kenapa mesti ketabok gitu loh? Udah diskusi aja. Iya dong. Kalau Anda ingin menggunakan bahasa Arab, bilang aja kutubun atau kitab. Kitab itu sudah bahasa Arab, artinya buku. Tapi kalau Alkitab itu merujuk kepada firman Allah yang datang kepada Nabi Isa. Nggak ada. Iya makanya beda. Nabi Isa oke lah, salah saya Nabi Isa, tapi Yesus nggak ada kayak gitu kan. Yesus firman sendiri. Loh, itu sendiri-sendiri aja bang. Dengar. Saya tanya sama saudara. Kira-kira orang Yahudi menamai anaknya ketika lahir menggunakan nama Yunani gitu? Nama Ibrani lah. Ibrani dong. Berarti bukan Yesus kan? Kenapa? Yesua. Berarti bukan Yesus. Bukan. Yesua namanya. Itu dia Yesua. Yesua kami menyebutnya Isa. Gitu dong. Artinya Anda sudah paham. Berarti yang dimaksud di situ adalah Yesua, bukan Yesus. Saya maksud ini tokoh ini identik ya kan, dan hampir sama. Cuma kan karena ceritanya menjadi berbeda dari yang pertama. Oh enggak, kita bedakan aja. Bukan begitu. Karena gini bang. Maksudnya di mana? Saya ngomong dulu. Ya silakan. Ini kan sejarah itu kan berlaku kan. Mungkin berubah. Dia lahir aja udah bla 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 bla. Abad 1 nggak masalah, abad 2 nggak masalah, tiba-tiba abad 7 berubah bang. Dan itu yang menentukan malah orang tunggu dulu. Anda tadi sudah mengakui bahwa Nabi itu datang dengan menggunakan nama Ibrani. Kenapa bisa berubah jadi Yesus? Ya, karena kitab Injil kan Yunani bang. Saat itu kan berkembang kan bahasanya itu. Kok Injil pula Yunani? Di mana Anda mendapatkan ada kata Injil di dalam bahasa Yunani? Injil memang dari bahasa mana? Ya itu cuma didapatkan. Itu cuma didapatkan dalam Al-Quran. Coba Anda tunjukkan di mana ada kata Injil di original teks kitab Anda. Akar katanya Injil itu kan dari akar kata pula Anda bahas. Akar kata pula yang Anda bahas. Gak usah terlalu besar mulut. Gak usah. Buktikan aja original. Original teks kitabmu itu bahasa apa? Yunani. Ada nggak kata Injil? Ada nggak kata Injil? Itu akar katanya. Kalau yang di otakmu itu kan buku dalam bentuk buku. Kita enggak. Itu kabar baik ditulis oleh orang-orang. Ya kayak orang
nulis buku gitu, bukan dalam bentuk. Nah, terus kenapa Anda menyebutnya dengan kata Injil? Kenapa enggak menyebutnya aja Evangelion, kabar baik? Kenapa harus niru-niru Al-Quran sih? Kenapa? Kenapa harus niru Al-Quran? Kenapa enggak pakai aslinya aja kitabmu yang kau sebut itu? Evangelion. Dua kata lo itu. Dua kata lo. Kabar gembira. Kenapa enggak pakai itu aja? Kenapa harus niru-niru Islam? Nah, makanya muncul tema ini. Yesusku dan Yesusmu beda. Nah, satu hal yang perlu saudara pahami. Ketika kami belajar Bible, Yesus di dalam kitabmu itu memang ada dua oknum yang berbeda. Satu manusia, satunya setan. Paham sampai situ? Acet. Itulah yang kau sebut tuh. Bang Handi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bikin macet anak orang aja, kesian. Iya, jadi dalam Biblemu itu saudara ada dua Yesus. Yesus yang nabi bagi Bani Israel berarti Isa. Dan Yesus yang ngaku-ngaku kemudian sebagai apa? Tuhan. Di mana itu? Wahyu 22:16. Gitu saudara. Jadi Yesusku adalah nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Yesusmu adalah makhluk roh yang datang kepada Paulus, pendiri agama Kristen. Beda toh? Beda dong. Kamunya aja yang terlalu serakah. Sampai kamu ngambil dua-duanya. Yesus 100% manusia dan 100% dewa. Serakah lu. Padahal itu adalah dua oknum yang berbeda. Yang 100% manusia tidak pernah berubah menjadi dewa. Yang dewa bisa jadi manusia karena dia memiliki kemampuan. Dia makhluk gaib, makhluk halus. Dia bisa berubah menjadi manusia. Itu saudara. Jadi Yesusku dan Yesusmu adalah Yesus yang berbeda. Paham sampai sini? Sampai sini paham? Paham sampai sini? Paham, Paman. Nah, bagus. Jadi Yesus yang kami imani adalah nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel memberitakan Injil kerajaan Allah pada Bani Israel. Dan dia mengakui dan dia mengakui dirinya dan dia mengaku Quran itu nggak ada Yesus semua, ya ampun. Hei, Kablamat, Yesus itu nama palsu, paham kau? Paham kau? Kau sudah mengakui tadi kan saudara bahwa Yesus ibunya orang Ibrani pasti menyebut nama anaknya itu dengan sebutan apa? Sebutan bahasa Ibrani. Selayaknya orang-orang Ibrani memberikan nama kepada anaknya. Maka Anda mengatakan namanya adalah Yesua. Ingat Ibrani dan Arab itu bahasa serumpun. Yesua berarti Isa. Sama seperti Ismail. Ishak. Semua. Tak kasih tahu kenapa bisa jadi Yesus. Aku kasih tahu mau. Silakan. Oke. Saat itu berkembang kan Yunani, pakai bahasa Yunani saat itu yang lagi ngetren lah ceritanya seperti itu, ya kan? Paham nggak? Jadi Maria mengasihi anaknya dengan nama Yesus gitu. Gini loh. Ceritanya tim apanya ya namanya ya? Propagandanya saat itu kan pakai bahasa Yunani. Kan tidak saat Yesus masih ada kan ditulisnya kan gitu. Saat itu kalau pakai nama Yesua di Yunani itu nggak laku. Di Yunani itu kalau laki-laki belakangnya S, paham kau semua? Zeus, Hercules. Itu ya Yunani, kan? Cak Ayu. Yang saya tanya, Miriam memberikan nama anaknya dengan bahasa Yunani itu bahasa Ibrani. Ibrani. Berarti bukan Yesus kan? Iya bukan.
Alhamdulillah udah selesai. Terus Dan bukan Isa juga, bukan Isa lah, juga. hei, saya Itu sudah sampaikan perkembangan samamu. Dengar, dengarkan saya. Kamu yang harus dengarkan. Kamu murid, saya guru. Oke? Kau sekolah di mana? Guru-guru, kau sekolah di mana? Ditanya sama jangan kau nangis. Jangan kau nangis muridku. Jangan kau nangis muridku. Diam. Muridku jangan kau nangis. Sama seperti Lukas. Lukas tak sekolah. Markus juga tak sekolah. Paulus juga tak sekolah. Tapi bisa mengarang buku. Oke? Dengarkan anak muridku. Dengarkan anak muridku. Penjilat pantat Yahudi. Dengarkan. Miriam itu menggunakan bahasa Aram atau bahasa Ibrani. Oke? aku nggak mau diskusi. Bahasa Aram dan bahasa Ibrani itu adalah bahasa serumpun. Bahasa yang digunakan oleh keturunan Nabi Ibrahim. Lahirlah 3 bahasa dari keturunan Nabi Ibrahim. Bahasa Arab, bahasa Aram, bahasa Ibrani. Tidak ada itu. Yesus itu palsu. Yesus itu kamu sudah mengakui. Berarti yang punya legalitas, dengar. Berarti yang punya legalitas jelas adalah Yesua. Betul? Betul nggak? Enggak, kamu sekolah di mana dulu? Betul nggak? Enggak. Yesua kan? Yesua. Nah, sekarang ketika berbicara mengenai bahasa antara Ibrani dan Arab, itu adalah bahasa serumpun. Tidak bisa kau ganggu-gugat itu. Tidak bisa kamu ganggu-gugat. Kamu itu agamamu agama dari barat dengan menggunakan bahasa Yunani. Agama kami dari Timur Tengah, beda kelas. Ya udah. Jadi Yesua, berarti Yesua dengan Isa adalah oknum yang berbeda. Yesus adalah nama palsu. Oke, nggak masalah. Yesua dan Isa adalah berbicara oknum yang satu. Yesus nama palsu. Ya. Kalau hari ini Yesus, yang kau katakan Yesus itu turun ke bumi, kami mau manggilnya Isa, pasti nengok. Tapi kalau kau panggil Yesus sampai gigimu menjulur 5 km jauhnya, Yesus tidak, Isamu itu, Yesus itu tidak akan balik-balik. Kenapa? Kan yang kau panggil itu adalah Isa, bukan namanya. Apa artinya Isa, artinya apa? Jadi tema ini ketika berbicara mengenai Yesusku dan Yesusmu berbeda, kita sedang berbicara mengenai Nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel dan sedang berbicara mengenai makhluk halus yang datang kepada kalian Kristen. Paham sampai sini? Nggak paham? Nggak paham? Oh wajar, kau kan Kristen, wajar. Masuk. Kamu kan Kristen, makanya kau nggak paham. Kita orang bodoh, makanya kita terbelakang, ya kan? Iya, kamu memang bodoh. Dalilnya ada di dalam kitab. Bukan saya ngatakan itu. Kita yang mengatakan itu. Yahudi pun nggak punya, Suman aku di mute terus ya. Si Suman rocos terus aku di mute. Ditanyain sekolah di mana nggak dijawab. Paulus sekolah di mana Paulus? Sekolah di sana sekolah pinter. Orang Yahudi itu pinter-pinter, jangan salah kau. Paulus sekolah di mana dia? Kena tampar kau kan? Saya dan Paulus sama-sama tidak sekolah. Paham kau? Saya dengan Lukas, Markus sama-sama gak sekolah. Paham kau, nak? Ya ampun, beda jam. Beda zaman. Lebih pintar saya kalau sekarang zaman dulu dengan zaman sekarang. Lebih hebat sekarang. Sekarang serba digital. Markus, Lukas yang ngarang-ngarang, pantasnya banyak salah-salah kan gitu. Wis, kok pakai juga? Ini kalian itu nggak untuk menyadarkan kamu, kalau kami udah sempurna Islam kami Al-Quran sudah sempurna bagi kami. Sekarang yang bermasalah kamu yang bermasalah dengan kitabmu kan gitu. Enggak, kami nggak ada masalah. Kamu bermasalah dengan kitabmu. Oke. Bermasalah berat. Oke, kita mau intelektual ya.
Jadi kamu bisa intelektual, bisa intelektual, bisa. Seperti ini. Oh iya, pasti. Ini, bisa. Ini kan urusan pribadi ya. Kau pribadi pun kau bawa, kau pribadi kau di WC, di toilet, selesaikan masalah pribadimu di toilet. Jangan di sini. Ini tema Yesusku dan Yesusmu berbeda. Kalau kau punya wawasan yang luas, harusnya kau udah paham itu. Ngerti nggak? Karena Kristen itu penumpang gelap. Hei, kau itu penumpang gelap. Kristen itu penumpang gelap. Kristen itu penumpang gelap. Sekarang tunjukkan kepada saya. Hei, kutanya samamu. Tunjukkan kepada saya dalilnya di mana Yesus berbicara tentang kekristenan. Ayo, silakan. Mampus kau kan? Ya nggak ada. Satu aja. Gitu Satu aja Yesus. Hei, Yesus berbicara mengenai Kristen itu di mana? Coba. Aduh, makanya makanya idiom dulu mau dijawab. Intelektual katanya, tapi tak bisa menjawab. Cuman bisa nangis. Kayak gitu doang. Yohanes 10 nomor 27. Aku mengenal pengikutku. Pengikutku mengenal aku. Mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Itu pengikut Yesus tuh, nggak disebut Kristen. Yesus mengenal pengikutnya, tapi tak ada Yesus mengatakan muridku disebut Kristen. Kamu tahu kenapa kelompokmu disebut Kristen? Hei, tak ajarin. Kenapa kelompokmu? Tak ajarin, saudara, tak ajarin. Kenapa kelompokmu disebut Kristen? Karena kamu mengikuti Kristus, kamu bukan mengikuti Yesus. Kristus itu Mesia, masih gimana sih? Isa masih bukan? Kamu salah. Galatia 1 nomor 12, Yesus bukan manusia. Awal akhir al-hadi. Apanya orang ini? Ini orang habis jatuh dari pohon ini. Orang apa? Kenapa dia ini? Apa yang membuat? Dan itu yang nyebut orang-orang, yang ikut Kristus disebut Kristen saat itu. Bukan Kristen itu pengikut Kristus. Iya, pengikut Kristus. Yesus itu. Nah, ya. Itu bahasa izinkan saya menjelaskan. Masia, itu Ibraninya. Enggak ada yang Kristen ikut pengikut Yesus yang enggak ada. Pengikut Kristus. Dengarkan saya biar ku ajarkan samamu ya. Dengar baik-baik. Tapi jangan pikir kau langsung dipikir. Saya gurumu, udah diam. Saya gurumu di sini. Enggak, kalau udah sekolah guruku malas amat. Saya gurumu di sini. Alma matermu sebutin nanti. Saya gurumu di sini. Saya guru profesornya. Ya. Islam itu loh. Profesor aja ku buat mencret kalau berbicara mengenai agama dengan saya. Kenapa Islam itu selalu sombong tapi dia terbelakang, nggak terbukti gitu loh. Dengarkan. Aku gurumu. Iya. Dengarkan muridku. Muridku yang cantik, dengarkan saya, jangan kamu menggonggong, mentang-mentang tiap hari makan anjing, jangan pula kau menggonggong. Diam. Kenapa kamu disebut Kristen? Daging anjing dengan sayur kok. Kenapa kamu disebut Kristen? Karena kamu itu pengikut Kristus. Siapa Kristus yang kamu ikuti? Kristus yang datang kepada Paulus. Cuma melanggar hukum nggak sih? Sebenarnya nggak, bukan esensi sih. Aku bukan kelasnya udah membicarakan ini, bukan kelasnya. Kalau aku kelasnya yang berhubungan dengan hukum nih, impactnya untuk orang lain. Misalnya nih, murtad. Kenapa kamu disebut Kristus? Karena kamu pengikut Kristus. Kenapa kamu disebut Kristen? Karena kamu pengikut Kristus. Kristus yang mana yang kamu ikuti? Yesus anak Maria nggak mungkin. Dia Yahudi dan dia diutus hanya untuk orang Yahudi. Ada Kristus lain yang mengaku diutus untuk seluruh manusia. Itulah yang kamu ikuti. Itulah yang kamu ikuti. Kristus itu yang datang kepada Paulus. Kristus itu yang kamu ikuti. Itu bukan nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel.
Itu bukan Yesua itu yang kamu ikuti. Kamu mengikuti Kristus yang datang kepada Paulus, yang adalah bukan manusia, makhluk halus. Penyesat, kata Yesus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Itu yang kau ikuti tuh. Kristus palsu yang kau ikuti itu. Nah, terus pelanggaran hukumnya di mana? Cuma kita mau bicara pelanggaran hukum aja yuk. Katanya kau pinter kok. Ini Yesusku dan Yesusmu udah dijawab kan? Udah terjawab. Iya, Jadi udah. Yesusmu adalah yang datang kepada Paulus yang bukan anak Maria. Itu Yesus lain. Iya. Pelanggaran hukumnya di mana? Kok pelanggaran hukum di mana? Pelanggaran hukum masalahnya apa? Masalahnya apa? Pelanggaran hukumnya di mana? Masalahnya itu kamu menyembah kepada makhluk halus yang ngaku Yesus. Itu aja. Ya udah selesai. Kamu aja mengatakan bodoh amat. Ya udah selesai. Terus ngapain kau di sini? Sekarang kita bahas yang ini aja, berhubungan dengan pelanggaran hukum aja. Misalnya ambil satu ya. Kalau murtad, hukumnya dia apa? Mas Suma, tahu nggak kamu? Pinter nggak kamu? Apa itu? Apa hukumnya murtad? Murtad hukumnya apa? Apa hukumnya murtad? Apa hukumnya murtad? Apa hukumnya? Apa? Dibunuh. La ikraha fi. Mana dalilnya? Iya, mana dalilnya? Mana dalilnya? Kalau ada, rekam ya, rekam ya, guys. Silakan tunjukkan. Tunjukkan dalilnya. Tunjukkan. Masih. Ya ampun, aku laptop. Oke, aku suka. Rekam guys. Cuma lu nggak tahu hukumnya hukum Islam. Silakan. Dibunuh. Silakan. Dibunuh itu. Silakan. Hukum seperti itu, Mas Suma. Ya, silakan. Itu masuk delik loh, Mas Suma. Silakan. Ancaman pembunuhan ya kan? Iya silakan. Kamu kok kayak apa ya? Kamu kok kayak orang tak ada ilmu tapi sok banyak bicara. Mungkin buka laptop. Kamu sekolah di mana? Paulus aja nggak sekolah. Paulus aja tidak sekolah, pengikutnya miliaran loh. Kenapa? Paulus tidak sekolah, dia bisa ngarang 13 buku loh. Di sana itu ada sekolah, cuma kan belum kayak sekarang. Beda zaman. Kiper. Kalau yang di Arab itu nggak ada. Adanya cuma batu sama pasir. Itu nggak ada peradaban di sana, nggak ada. Cari aja bukti peradaban yang tertinggal, nggak ada. Oke, cuma nggak tahu hukumnya murtad guys. Mau aku ini kasih videonya Abu Somad apa kamu lebih banyak cerita pemakan anjing. Kalau pemakan anjing bisanya hanya menggonggong sih. Kau dari tadi ngoceh makan anjing juga kau. Ya saya minta dalilnya loh. Saya minta dalil loh. Baru buka laptop, tenang aja semua. Oh, buka laptop. Kirain orang pintar. Aku mau mengajari guru dapur. Ternyata orang pintar. Orang pintar kok pakai laptop. Pakai laptop. Kalau otak itu bukan buat berpikir, bukan buat mengingat ya kan? Otak bukan untuk berpikir, tapi untuk menipu diri sendiri gitu. Aduh, parah. Aduh. Bentar ya. Kok buka ya? Siapa yang paling ahli di sini? Siapa itu? Nah, silakan. Tidak usah banyak cerita. Selama kamu Kristen, selama kamu masih Kristen, bagi saya kamu itu hanya selevel ayam sakit. Iya. Jadi nggak usah kau sombong. Bagiku kau hanya selevel ayam sakit kalau Kristen itu berbicara mengenai agama. Ya udah. Memang nggak masalah. Betul itu. Memang nggak masalah. Tunjukkan dalilnya. Tunjukkan dalilnya. Murtad dibunuh, silakan. Ini ya direkam ya. Cuma nggak tahu dulu. Ya tunjuk. Saya bukan tidak tahu. Tunjukkan dalilnya, Le. Kau yang membawa data, silakan. Iya, saya kan nggak hafal, Bos. Silakan. Otak saya kan bukan buat kayak gini doang. Ya. Oh, silakan. Aduh, makin selek perang. Manusia dompala Cordoba. Aduh. Mana? Guys, saksi guys, cuma ternyata nggak tahu. Aduh, penyembah makhluk halus ini banyak cerita. Tunggu dalilnya mah nggak ada. Paling penting tuh nggak melanggar hukum. Aduh, ayam jantan ini. Aduh.
Malah bunuh itu. Kau kenapa kau turun? Kau turun kalau kayak gitu gayamu. Lama sekali kau Pak David. Apa sih? Bentar bos, kan aku kan dasar pengikut Paulus. Kan aku bukan ahlinya. Kalau bukan ahli tapi banyak cerita. Apa ini orang dikembalikan ke habitatnya apa bagaimana? Suruh ke gereja aja colok pantat. Ya udah. Silakan kembali. Berdiskusi tak ada ilmu. Parah kali. Dalam Al-Quran dikatakan begini ya, teman-teman, sesuai dengan tuduhan tadi si kampret ini penyembah ban motor. Katakan begini, innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, summa kafaru, kemudian murtad. Lalu Allah menggariskan apa? Summa amanu, kemudian dia beriman. Berarti tidak ada pembunuhan terhadap orang murtad. Karena dikatakan Al-Quran, innalladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru. Bahkan murtad 2 kali pun ini ada dalilnya. Murtad 2 kali pun ada dalilnya. Innalladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa zdadu kufra. Yang dibunuh itu adalah ketika dia murtad lalu memerangi Islam. Ya namanya memerangi. Namanya memerangi. Yang memerangi itu berasal dari akar kata perang. Berarti dia melakukan peperangan terhadap Islam. Bunuh namanya perang. Ya bunuh. Di Islam itu kalau diperangi sama orang-orang yang kafir, apa kata Allah? Wa in ahadum minal musyrikin astajara fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'mana dzalika bi annahum qaumul la ya'lamun. Dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah. Orang musyrik loh, dalam peperangan orang musyrik minta perlindungan, kata Allah, lindungi agar dia dapat mendengarkan firman Allah. Bukan hanya dilindungi, kata Allah. Apa kata Allah? Summa ablighu ma'mana, kemudian antarkanlah orang musyrik tadi ke tempat yang aman baginya. Wah, indah kali ajaran Islam ini. Kita diperangi oleh orang-orang musyrik. Lalu orang musyrik diantaranya yang memerangi kita itu ada yang minta perlindungan. Apa kata Allah? Lindungi. Setelah dilindungi, summa ablighu ma'mana, antarkan orang musyrik yang memerangi kamu itu tadi ke tempat yang aman. Dzalika bi annahum qaumul la ya'lamun. Demikian itu karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui. Indahnya Islam, subhanallah. Ada pula perintah membunuh yang murtad. Mana ada yang diperintahkan dibunuh murtad lalu kemudian menjadi mata-mata musuh dan memerangi umat Islam. Ya namanya memerangi berarti perang. Kalau perang bukan kita datang gelitik-gelitian, perangnya bunuh-bunuhan. Bahlul. Al-Quran menjelaskan, narasinya sangat jelas kepada kami umat Islam. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang Islam, summa kafaru, kemudian dia murtad, summa amanu, kemudian dia mu'allaf lagi, kata Allah, summa kafaru, kemudian dia murtad kembali, lalu bertambah kekafirannya, summa zdadu kufran, lam yakunillah liyakfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Ada gitu dibunuh? Enggak ada. Orang Islam murtad, Islam lagi, mu'allaf lagi, murtad lagi, kemudian kemurtadnya itu bertambah kekafirannya. Apa kata Allah? Allah tidak akan mengampuni mereka dan tidak pula menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Tak ada perintah bunuh. Kalau mau perintah bunuh itu nih, saya ingat-ingat dulu ya. Bunuhlah orang yang tidak percaya kepada Tuhan. 2 Tawarik 15
12:13. Setiap orang, baik anak-anak atau orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan, yang tidak mencari Tuhan Bani Israel harus dihukum mati. Apalagi ya? Bunuhlah Tuhan, bunuhlah anakmu jika dia mengaku sebagai nabi. Zakaria 13 nomor 3. Ulangan 13 nomor 13-18, intinya bunuhlah seluruh penduduk kota jika ditemukan satu orang saja yang beragama lain. Saya ulang. Ulangan 13 nomor 13 sampai 18. Bunuhlah seluruh isi kota jika di dalam kota tersebut ditemukan satu orang saja yang beragama lain. Kubacakan ya. Ada orang-orang durzila tampil dari tengah-tengahmu yang telah menyesatkan penduduk kota mereka dengan berkata, mari kita berbakti kepada Tuhan lain yang tidak kamu kenal. Maka haruslah engkau memeriksa, menyelidiki, dan menanyakan baik-baik. Jikalau ternyata benar ada satu orang yang mengajarkan menyembah kepada Tuhan lain selain Tuhanmu, dan itu sudah pasti bahwa kekejian itu dilakukan di tengah-tengahmu, maka bunuhlah dengan mata pedang penduduk kota itu, dan tumpaslah dengan mata pedang kota itu serta segala isinya dan hewannya. Seluruh jarahan harus kau kumpulkan di tengah-tengah lapangan dan harus kau bakar habis kota dengan seluruh jarahan itu sebagai korban bakaran yang lengkap bagi Tuhan Elohimmu. Semuanya itu akan tetap menjadi timbunan puing untuk selamanya dan tidak akan dibangun kembali. Dari barang-barang yang dikhususkan itu jangan apapun melekat pada tanganmu supaya Tuhan berhenti dari murkanya yang menyala-nyala itu, menunjukkan belas kasihan kepadamu, mengasihi engkau, membuat jumlahmu banyak seperti yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Sebab dengan demikian engkau mendengarkan suara Tuhan Elohim untuk berpegang pada segala perintahnya yang kusampaikan kepada pada hari ini dengan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ini dalil. Ini dalil. Ada orang-orang durzila tampil di tengah-tengah kalian yang telah menyesatkan penduduk kota. Mereka dengan berkata, mari kita berbakti, mari kita menyembah, beribadah kepada Tuhan lain yang tidak kamu kenal. Maka haruslah engkau memeriksa, menyelidiki, dan menanyakan baik-baik. Jikalau ternyata benar dan sudah pasti bahwa kekejian itu dilakukan di tengah-tengahmu, maka bunuhlah dengan mata pedang penduduk kota itu, dan tumpaslah dengan mata pedang kota itu serta segala isinya dan juga hewannya. Bunuhlah ketika ada orang yang mengajarkan engkau menyembah kepada Tuhan lain. Bukan bunuh orang satu aja, tapi bunuh semua pengikutnya. Semua apa yang ada di dalam kota itu, bunuh semuanya. Jangan kau biarkan apapun yang bernapas, termasuk hewan. Dan bukankah kalian mengatakan Yesus itu adalah firman yang melekat pada Tuhan yang nusul menjadi manusia? Berarti Yesus yang berfirman di perjanjian lama, berarti yang berfirman di dalam Ulangan 13 nomor 13-18 ini adalah Yesus. Ulangan 13 nomor 7 sampai nomor 12, bunuhlah pengikut agama lain. Oh, ngeri kali lah. Ngeri. Ngeri. Mencoba untuk menghina Islam tanpa ilmu, membabi buta. Apesnya Anda tidak paham dan tidak ngerti tentang Bible Anda sendiri. Kami yang lebih paham. Makanya saban hari orang semakin jengkel sama Bang Suma. Benci kali Bang Suma sama Bang Suma. Karena Bang Suma membongkar isi perut Bible. Silakan sahabat-sahabat, dilanjut. Oke, siapa dulu ini? Well. Halo Well. Well, Muslim, Kristen. Well.
Kalau tidak bersuara dalam hitungan kelima, saya memanggil. No, kok ya wambe. Well, 1. Well, 77. 2. Well, 3. Well. Turunkan aja. Nggak mau ngomong. Tendang kombe. Hep. Piu. Tapi anehnya lagi, orang yang penista agama Islam itu, yang Bang Juma hadapi, yang kita hadapi tiap hari, diakomodir oleh sebagian Muslim. Dijadiin teman satu room, terus berbalik arah mengatakan dialah yang pahlawan. Nah ini dia nih, 1 kali 24 jam tanpa henti kayak apotik. Gimana itu cuma masih mau aku datang besok. Itu dia. Apa ini di bawah sang yang Islam semua, di Muslim semua yang minta permintaan, we. Gak apa-apa, naikin aja kalian disampaikan. Itu tadi itu siapa lagi Martin minta le permintaan. Nah, sudah minta di ke situ, sudah milo sempak. Oh, ada Pak Martin. Sudah minta tadi itu. Gak apa-apa. Siapa tahu udah masih ngomong. Halo Pak Martin. Iya, selamat malam. Selamat malam. Gimana kabarku? Kabarku. Baik. Kayaknya ada nama Yesus yang nomor tinta merah itu ya Bang ya? Iya. Ya silakan jelaskan, Yesus yang mana yang Anda maksud? Yesus anaknya Maria kah atau Yesus yang disalib? Mau sampaikan salam saja untuk Bang Suma. Salam. Ya silakan. Kamu turun aja kau. Salam sehat. Turun aja kau, anak ayam, turun di bawah. Cuma takut ya. Cuma takut. Anak ayam, anak babi, kamu di bawah ya, sayang ya. Cuma pamit ya. Dengar suara Tuan Logika. Anak babi di bawah aja ya. Bagus. Orang yang menginjak Bible mau kau sanjung-sanjung, bagus. Cerminan agamamu tuh bagus tuh. Masih aja digoreng tiap hari. Iya, maka Saya kalau ada yang datang ke rumah saya itu memberikan sesuatu, itu hak saya. Saya mau injak kek, saya mau ludahin kek, saya mau dudukin kek, kau udah kasih, kan gitu. Bukan milikmu lagi kan ya? Iya dong. Makanya umat Islam ngapain ngasih orang Kristen Al-Quran? Kan gitu. Kecuali orang Kristennya minta. Nggak diminta kok dikasih Quran. Ya jadikanlah olo-oloan. Siapa yang salah? Yang ngasih. Yang ngasih yang salah. Bukan yang dikasih yang salah. Kecuali minta. Ya, atau Bang Juma atau kami yang berusaha mencari. Atau tapi kalau seandainya yang mereka tinggalkan adalah Bible, tidak mungkin kita perlakukan demikian. Pasti kita jagalah itu ya, sebagai bentuk toleransi. Mungkin kali disuruh lebih mempelajari lagi supaya bahan untuk diskusi. Oke lah, masih ada nilai. Ini kan baju. Nah, kalau sampai baju itu kita nggak musnahkan, terus kita tinggalkan di situ, Pak RT datang, Pak RW datang, yang punya villa datang. Nah, izin katanya Muslim yang datang. Kok meninggalkan Bible?
atau meninggalkan begini-beginian kan gitu. Dipakai ke sawah misalnya orang-orang. Loh, ditegur oleh majelis ulama setempat. Siapa yang ngasih kau begitu? Ya waktu ulta api di sini, kita lagi yang di ini. Ya mending sekalian daripada melebar kemana-mana, ya dimusnahkanlah. Dilaporin. Terus anehnya lagi dilaporin, ada muslim yang seneng kalau Bang Juma dilaporin. Katanya mangkir. Gimana mau mangkir kalau nggak ada surat panggilan? Hebat ini orang-orang ini. Ya silakan ada yang lain. Ada lagi fitnahan baru tuh Bang Handi. Apa lagi tuh? Bang Suma diduga membangun wisata dari uang palsu kan. Gitu. Ada lagi. Entah apa lagi nanti dibikin. Ada mie kapang. Ada itu di videonya dihubung-hubungkan gitu. Bisa begitu ya orang kerjaannya ya. Kalau nggak fitness tiap hari kali gimana? Maka ini kok ada banyak orang yang berisik di situ, siapa yang ngobrol ya? Cerminan Lagi iri rapat hati gitu. kita, Saya bangga malah di fitnah kayak itu, saya senang, saya bangga. Yes, cerminan bahwa mereka ini. Betul juga sih. Kalau dia merendahkan kita, berarti kita lebih di atas dari dia, begitu kan? Kita yang selama ini ada di situ seharian, 2 harian, semingguan, bulan-bulanan bareng sama Bang Juma, kita yang tahu. Kenapa dia lebih tahu ya? So tahu namanya itu. Di kesina itu Mbak si Bang Suma. Halo Bang Ujang. Makanya jangan digedein Bang Juma, kecilin aja. Dari tadi begitu nah, tidak ada jistawa. Baru pini. Memang jaringannya ada 2 kali jatuh tadi. Hujan toh. Bunda Nora sambit dulu sampai Bunda Nora tuh sambit. Iya, ini saya mau menyambit satu persatu ini Bunda Nora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi di tempat di sekretnya Api Sulsel ini Bang Handi. Di jalan mana itu? Di Kapasak Dayak. Ini lagi rame di sini, tapi sebagian sudah pulang. Di Dayak, sebelah mana di pasar? Masuk ke dalam? Dekat rumahnya. Iya, pasar yang enggak sampai pasar yang baru. Pasar yang lama? Depannya NTI. Oh. Itu bukan. Sampingnya Mutiara Garden. Cocok itu. Rumahnya sampai lagi tuh yang owner skincare kayak yang Merah Hayati yang banyak emasnya. Kenapa nggak tepo-tepo deh ngaco biar gabung? Mana ada dia mau gabung boro-boro. Itu hari saya tidak ada datang. Buktinya beliau aktif naik waktu saya datang. Mana? Ancu, nggak ada ya? Dia ngaco bukan ngaco, dia ngaco. Aco itu loh yang antar saya. Saipul. Oh, mana dia kah? Nah tidak bergabung di Api Kapang? Dia kayak, nah kemarin mau bergabung tahu lah. Nah tidak pernah piada nunya masuk. Tanya kan namanya siapa, KTP-nya gitu, nama KTP-nya siapa? Tunggu paling saya telepon suruh naik. Oh, iya. Tunggu ya, tunggu. Tadi kami baru 1 koma di room itu Faruk, cuman tumbang itu. Iya. Tadi 2 jatuh karena hujan di sana di gunung. Oh, Bang Juma di gunung. Iya. Ini jaringan saya yang jelek apa hostnya ya? Saya kali Bunda. Normal Bunda. Besarkan Bunda Nora host biar gampang ditombak. Saya nanti kena ditombak tombak lagi nanti. Kena tombak nanti dia. Ini saya punya akun nih. Tinggal ini. Ujang Supriyadi jatuh tadi. Ujang Supriyadi.
Ujang. Oh, nggak ada dia menjawab. Panggil 5 kali ndak jawab. Warahmatullahi wabarakatuh. Bang Buang. Zuma. Zuma juga lagi jaringan. Mute berjamaah apa jaringanku ini? Mute berjamaah semua. Bang Zuma juga di mute. Cek, Siapa yang mau cek, dibesarkan cek, cek. ini? Tuh. Jangan Ada ada yang nggak? dibesarkan begini saja nanti kena tombak. Ya, Iya, kenapa, gini Bang? aja. Ada Bang. Ada, oke. Di Bang. sini hujan. Ya, gimana? Oke. Alhamdulillah tadi saya sudah ketemu sama yang saya WA tadi semalam Bang. Alhamdulillah udah ketemu beliau. Masya Bang, Allah. saya nanti ada kirim WA. Saya sudah sampaikan salam Abang. Beliau sampai salam balik juga. Alhamdulillah. Si siapa tuh? Si Logetek itu rupanya udah SP2. Itu kalau udah SP3 dia main tarik aja ya Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Materi. Baca Taruh. kutu. Kita jangan kayak di sebelah kalau materi urusan itu jangan terlalu. Deh ngaco. Dengan Mandi. Itu orang kumpul di Dayak. Kenapa enggak kumpul-kumpul Ki? Kamu belum pito kapan mendaftar di API? Tidak. Iya, belum bunda. Yomi, klik meki linknya ini, API Sulsel baru ada di bio-nya itu formulir pendaftarannya ya. Klik di situ baru nanti dikonfirmasi sama adminnya. Oh siap. Salah, nanti saya bikin. Iya, baru kumasukkan ke di grupnya API Sulsel. Bah, iya, insya Allah. Lagi di Dayak kak ini di Kapasa. Sebenarnya aku tak kalau ada acara bisa juga bunga KDK aja. Iya kan, ini rapatnya anak API Sulsel. Ya di grup saja pemberitahuannya ya. Oh siap. Iya. Itu ada tappingan Daihatsu Makassar. Bunda boleh gabung di API Sulsel. Boleh klik ini akunnya Iya, API host. Sulsel. Ya, ada nanti link di situ, diklik linknya. Ya, ikuti apa prosedurnya di situ. Bang Andi. Ya, hubungi HP ku lah. Nanti saya kasih nomornya Ibu Gebini. Ya, hubungi Bang Handi ya. Bang Handi Celebes. Nanti dikasih nomornya Ibu Gemini Paus API Sulsel. Saya izin turun dulu semua. Bang Zuma nanti ada yang mau saya kirim di WA Bang. Tapi nanti Iya, Abang iya. baca dulu baik-baik ya. Silakan. Barusan tadi ada yang ngasih. Oke ya Bang, semua Bang Handi saya izin terus. Iya. Bang Baco. Hati-hati di jalan. Iya. Jalan. Saya di rumah Bang. Ini lagi di bawah lagi. Bang Andi ditunggu kau di room CP. Kalau gua kesana ngetop dia, pendukung saya pindah semua. Jadi banyak penontonnya dia. Suruhlah dia menderita. Buka koma lihat nonton 3 orang itu pun dipaksa. Masih mau kau datang besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi gini teman-teman, untuk mengenai kinerja kepolisian itu ada batas-batas yang kita bisa publish, ada yang tidak. Karena kita di sini tidak boleh melangkahi prosedur hukum itu. Baru SP2 HP udah dipublish apalah gitu ya. Ya nggak perlu lah, tunggu aja tanggal mainnya kan gitu.
Kalau mau nanti mudah-mudahan cepat P21 ya, ikuti sidangnya aja, terbuka kok untuk umum. Coba ada yang bisa live kan, Di? Ya insya Allah saya ke sana lah. Banyak tim kita kok bisa live kan. Amin, amin. Amin, amin. Kan ditanya nanti itu sama hakim. Iya. Terdakwa Topik. Iya yang mulia. Gitu kan gitu ya. Terdakwa Topik. Iya yang mulia. Apakah benar? Apakah benar Zulkifli Mabas yang menyuruh kau menginjak Bible? Benar yang mulia. Kalau benar, mana buktimu? Topik? Ingat Dimakan terdakwa. tikus. Hilang HP-nya. Cap Kiyo, sambit dulu nih Bang Handi, sambit dulu. Cap Kiyong. Muslim Kristen Cap Kiyong. Cap Cai. Emang lu Cap pikir Kiyong. udahlah turunin aja kalau emang lu pikir di dalam persidangan sama dengan di sini. Di sana itu orang nggak banyak bicara tapi data, bukti. Ya di persidangan itu data bukti. Mau bukti surat gitu loh. Bukti video, bukti rekaman gitu loh. Nah, berbeda kalau ahli. Ya kalau ahli dengan keahliannya dia. Gitu. Mana buktimu? Topik mengatakan Zulkifli Mabas yang menyuruh kau menginjak Bible. Yang mulia, waktu itu di Komal memang saya berkoar-koar supaya saya mendapatkan misalkan didonasi oleh orang-orang yang tidak suka sama Bang Juma. Nah, tapi hari ini maafkan saya yang mulia, saya hanya waktu itu sumpah palsu karena saya malu. Masih mau datang besok kalau udah begitu. Sambut dulu Yosak. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kepentingan? Warahmatullahi wabarakatuh. Ada sedikit ini salam aja dulu buat semua apologet muslim ya. Semoga sehat selalu. Amin. Semangat selalu, dilimpahkan rezekinya. Amin. Diberkahkan usianya ya. Amin. Itu masalah ini. Tadi Bang Handi bilang itu ada muslim yang katanya senang ketika Bang Juma diserang gitu ya. Bang Handi, apakah itu anak Bang Handi yakin itu muslim gitu? Itu aja mungkin. Ya sepanjang dia masih syahadat, masih sholat ya muslim. Nah mungkin dikata mungkin ya muslim lah masih lah. Iya, soalnya gini ya, saya pernah naik ke Komal yang ini muslim, membahas Al-Quran, terlihatkan KTP-nya muslim. Nah, terus dia membahas apa itu ya, Al-Ahzab atau At-Taubah. Nah, kan di sana ada terjemahannya. Nah, terus dia membaca terjemahannya cuman sepotong. Saya bilang begini, terusin dong baca terjemahannya ke bawah. Nah, dia bilang gini, loh, bukannya umat kalian suka bilang sama kami ini umat terjemahan katanya. Kok sekarang kamu yang doyan terjemahan? Nah, berarti itu menandakan bahwa dia bukan muslim ya Bang? Ya benar kan? Soalnya kita suka menjuluki mereka itu kan umat terjemahan. Bang Handi, ada yang minta dibacakan, dibaca type anunya, pesannya, Eko Haryanto siapa? Jadi nggak selamanya orang berbohong bukan muslim Bang. Itu berat hukumannya yang namanya berbohong, apalagi sumpah palsu di bawah Al-Quran gitu ya. Iya. Itu.
Terus kalau untuk undang-undangnya kan 242, ancamannya 7 tahun. Tapi kalau terdakwa itu tidak disumpah. Tapi kalau dia nanti menjadi saksi, baru dia tuh kena 7 tahun dia kalau saksi sumpah palsu. Jadi disumpah dulu gitu loh. Tadi kemarin udah sumpah. Nanti misalnya di pengadilan disumpah lagi pakai Al-Quran. Manakala dia berbohong, sumpah palsu, ya 7 tahun 242 gitu Bang. Oh iya, itu mungkin di pengadilan ya. Kalau saya tadi bicara naik di komalnya gitu, di komalnya dia. Itu mungkin Bang Andi. Oke, itu aja Bang Andi mungkin ya. Salam aja buat semua apologet. Mudah-mudahan lancar sesuai dengan yang diharapkan. Itu aja. Buat yang ada di komal ini, boleh saya minta diaminkan doa saya, ya. Bang. Oke ya semuanya ya. Saya mau berdoa. Tolong diaminkan. Mudah-mudahan doanya gini. Mudah-mudahan kecerdasan para apologet Muslim, terutama Bang Zuma, menurun ke saya. Amin. Amin. Amin ya Allah. Saya pengen cerdas kayak apologet Muslim di sini. Kemarin juga saya udah buka Play Store, mau klik, mau daftar di API, tapi aduh saya belum punya ilmu. Akhirnya saya pengen nyapa apologet Muslim yang kumpul sama Bang Zuma gitu, pengen diaminkan doa saya. Terima kasih atas aminnya. Oke, itu saja mungkin ya Bang Zuma, Bang Handi, Bunda Rahma dan semuanya yang ada di sini. Bunda Rahma tak ayah di dia, kumaha ya Kang? Teu aya, manawi teu aya. Tak ayah. Oh, nu aya we atuh di dieu nya. Henteu. Sadayana. Anu muslimnya hatur nuhun amina. Iya. Oke, itu aja Bang Handi ya. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana ini Oteng? Tapi kalau berdoa itu jangan berdoa aja, ikhtiar juga. Gitu. Kalau hanya berdoa saja supaya nanti hasil panennya bisa berhasil tapi nggak ke sawah, gimana ceritanya? Kan gitu juga. Betul nggak, Cok? Kalau Bang Handi yang bilang begitu ya, sudah 100% itu betul. Tapi saya ucapkan melalui forum ini kepada Dengaco, terima kasih telah menjemput kami. Waduh, udah bolak-balik kemana-mana begitu. Aduh, masya Allah. Enggak lah, aman itu Bang Andi. Ditraktir pula lagi Mbak Gemini, mau makan apa aja begitu. Aduh, jangan dibilang Kak. Terakhir kita makan apa ya? Kembali ke hotel apa ya? Lupa saya. Mana ada saya traktir ke? Tidak pernah kapan saya traktir ke? Enggak ada. Dengaco. Oh, Dengaco. Di mana Ki waktu di hotel? Enggak ada Ki Dengaco. Dia cuma datang masuk kamar kok, terus kita keluar makan. Habis itu pulang lagi terus nggak naik, balik lagi. Rumah makan apa itu? Bagus sekali tempatnya. Apa itu Dengaco? Yang mana? Yang terakhir kita makan rame-rame sama Banyuma. Ikan bakar apa itu? Baru ya itu ya? Di Makassar Seafood. Ya, Makassar Seafood. Oh, yang dekat anunya, pantainya. Yoi. Bukan. Iya, baru itu. Ayo naikin noten. Biar Banyuma nggak ngantuk. Hilang semua kian kok moderator kok pulang nih. Soalnya kalau kenapa tak buka kameraku ya? Banyuma udah di gunung, terus nggak ada oten, senderan di kursi kerajaannya, tertidur itu. Ini yang minta permintaan sangeng Muslim. Alex Marta. Down edition.
Wih, mantap kali modifikasi mobilmu, bro. Ada yang kirim pesan ke gua. Siapa? Ada tadi itu Eko namanya Eko Haryadi. Eko Haryanto. Suruh gua kontrol dulu di live chat. Mana dia nih? Oh, ini dia nih. Ember merah. Selamat malam. Assalamualaikum. Salam. Bang Handi dan tenyung ke naik. Yang tak naon nanti teh kumaha? Menyimak aja di bawah. Di handap apa di luhur? Dihandap ya Bang Handi Assalamualaikum atas ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teteh. Ada lagi, silakan. Di sini Kang Asep. Gua ganti nama dulu Kang Asep. Asep Sunaria. Sutarman. Tante Gemini naikin atuh kalau ada Oten. Iya, ini lagi nyari-nyari di bawah ini. Sambil lihat-lihat typingan, izin naik host, kasangnya Muslim. Tambah lagi moderatorku satu. Mangutai, mangu gerek. Tes, ada ya kah jaringanku? Ada bu. Oh, moderatorku hilang semua, pulang. Saya cari Oten di Keranjang Kuning, tapi habis soalnya. Itulah. Bentar Buset lagi dulu nah. Keranjangku. Oh pantas ya jaringanku jelek. Oh, Kaisar Nero katanya naikkan dulu tuh. Ada Kaisar Nero naikin. Mana Jek namanya? Kaisar Nero. Kaisar. Komentator bola itu, silakan naik. Tidak ada Naik di dong sini. dah. Ada itu di bawah. Kang Gali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima Ada kasih, mau disampaikan Bang. Abang di mana Bang? Saya di Jakarta. Pindah aja deh ke Sulawesi Selatan Bang. Bisa aja. Salam aja buat Bang Juma, sukses selalu buat Bang Handi dan Apologet Indonesia semua ya. Siap Bang. Jakarta mana Bang? Bang Handi, makasih udah dinaikkan. Jakarta mana? Jakarta Timur, Cibubur. Oh Cibubur. Iya. Di arah mana? Kanan kiri? Kiri kanan. Enggak arah Buperta apa? Oh sono. Oke paham. Oke. Makasih Bang Handi. Oke Bang, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jenggot. Kaisar naik dulu Kaisar, Bang Kaisar. Bang Jenggot. Assalamualaikum. Bang Jenggot mau naik doang nggak ngomong. Ada Kaisar loh di bawah, tunggu aku lihat. Tunggu ya, aku lihat masih ada nggak?
Mana? Mana? Dek Gagang. Oh, udah nggak ada. Baru saya jaringanku lagi keputus-putusan ki. Jenggot. Yongget, jenggot. Iya, God. Ada apa? Lu God dipanggil, God. Wah, ini lagi menjual apa Alek sini aja. Siapa yang mau naik? Izin naik siapa? Suara pinggiran. Kenapa pada turun? Nggak apa-apa. Dia nggak mau ngomong. Mana Mi lagi? Ini si Bunda katanya mau naik nih. Siapa? Dia mau ngomong dia apa tuh? Bunda Al. Nggak apa-apa lah, malam Ahad ini kan. Ini malam Ahad kan? Malam Minggu. Nggak apa-apa lah, sekalian salam salim nggak apa-apa. Sambil nunggu Oten. Masalahnya saya mau pulang ini. Ya kasih rum kami balik. Jangan. Terus gimana? Tidak apa-apa nanti saya jalan pulang. Ya, suara pinggiran minta naik silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanya ingin berbagi pengalaman nih teman-teman para apologet. Kenapa sih kebanyakan nih kalau saya mengajukan pertanyaan kepada Oten berdasarkan keterkaitan kitab suci dengan sains dan teknologi, mereka tuh banyak yang tidak bisa jawab. Contohnya saya mengatakan di dalam Islam, di dalam Al-Quran, penciptaan manusia, di dalam Quran surat Al-Mu'minun, itu jelas sekali dijelaskan. Kemudian saya tanya kepada mereka, di manakah di dalam Bible proses penciptaan manusia, apakah sesuai dengan sains dan teknologi? Mereka tidak bisa menjawab. Kemudian tentang penciptaan langit dalam Quran surat Az-Zuriyat ayat 47. Jelas sekali di situ bahwa Allah menciptakan langit dan Allah akan meluaskannya, dan ternyata berkesesuaian dengan sains dan teknologi. Ternyata kecepatan alam semesta ini semakin meluas itu lebih cepat daripada kecepatan cahaya. Nah, sedangkan saya tanyakan kepada mereka di Bible, adakah penjelasan seperti itu? Tidak ada gitu. Bahkan tentang tradisi-tradisi ibadah mereka, saya tanyakan kepada mereka. Kalau di Islam kan ada dalil-dalilnya tentang puasa, tentang sholat, tentang zakat. Saya tanyakan kepada mereka, adakah perintah tertulis di dalam Bible Yesus memerintahkan perayaan Natal dan menghias pohon cemara? Mereka nggak bisa jawab itu, Bang. Saya sering beradu argumen dengan Kristen-Kristen itu berdasarkan sains dan teknologi yang berkesesuaian dengan kitab suci sebagai cara membuktikan bahwa kitab suci mereka tidak bisa menjawab kebenaran, Bang. Terima kasih Bang Handi. Itu aja, Bang. Oke, Bang. Kalau itu topik yang Anda bawa, itu topik ketinggian. Dan memang tidak ada yang bisa menjelaskan di sana karena tidak ada dasarnya. Sains itu, ya semua penemu-penemu itu pasti identik dengan Al-Quran. Seperti teori Big Bang, Al-Quran. Penciptaan alam semesta tadi kan yang Anda maksud itu dari awakah kan gitu ya? Segumpal darah. Oke. Kalau di sana ada dia, Bang. Ada di Ayub 10 nomor 10 sampai 12, Bang. Abang udah pernah baca nggak Ayub 10 nomor 10? Belum, Bang. Ya, saya bacain aja, kira-kira bunyinya begini. Bukankah engkau mencurahkan aku seperti air susu dan mengentalkan aku seperti keju? Engkau mengenakan kulit dan daging kepadaku, serta menjalin aku dengan tulang dan urat. Hidup dan kasih setia karuniakan kepadaku, dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Ya, jadi susunannya begitu, Bang. Susu dan keju. Kemudian kulit dan daging. Kemudian terakhir tulang dan urat. Nah, makanya berotot, Bang. Gitu, Bang.
Tapi kan tidak bisa disesuaikan dengan teknologi, Bang. Ya siapa bilang identik Bang, karena cuman saya ngasih aja. Bang, itulah yang ada di Bible kan gitu. Proses penciptaan manusia. Jadi kan kalau kita menguji kebenaran dari masing-masing kitab itu berdasarkan kebenaran ilmu pengetahuan dan teknologi, kan berarti kan Bible mereka terbantahkan. Ya saya kayak bilang dari awal Bang, itu kalau topik ini dibawa ya ketinggian Bang, nggak ada Bible bisa menjawab itu. Oh berarti levelnya kitabnya Oten jauh di bawah Al-Quran Bang ya? Ya kurang lebih begitulah Bang. Makanya Bang, banyak oten-oten di bawah itu Bang, terkadang di kemal-kemal debat yang lain Bang, mereka sangat benci sama saya gitu Bang. Bahkan sering kita ditombak Bang. Ya apa yang mau dijelaskan? Contoh misalnya dalam Kejadian 1 ya, Beresit bara Elohim ya. Itu pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi gitu. Di hari pertama sudah ada siang dan malam. Terus kemudian matahari dan bulan diciptakan pada hari keempat. Berbeda dengan di Al-Quran kan surat An-Naziat itu ayat 27 sampai 33. Nah, itu sangat jelas di sana gitu. Ada 6 masa. Kalau mereka 6 hari penciptaan. Iya Bang, kalau di Al-Quran sangat jelas sekali Bang. Bahkan saya bertanya kepada mereka Bang, siapa saksinya yang melihat Rah Allah itu melayang-layang di atas permukaan air Bang? Siapa saksinya Bang? Itu juga salah terjemah Bang. Itu juga salah terjemah. Allah itu bukan roh. Di sana itu Ruach HaKodesh. Yang melayang-layang itu menurut penafsiran atau pengertian yang punya kitab praktisi Yudaisme itu Ruach HaKodesh. Artinya apa? Spirit, udara atau angin yang ada di permukaan air. Mereka sebenarnya data itu menista agama Islam. Udah bilang Allah itu roh, melayang-layang pula di atas permukaan air. Jadi jangan juga terbiasa menyebut roh Allah melayang-layang. Atau tulis saja di sana roh Theos kalau sekalian kan gitu. Itu iya betul Bang. Kalau saya kan kadang mengatakan mengganti kata mereka itu dengan roh siluman domba bertanduk 7 bermata 7 kan katanya begitu Bang, Wahyu 5 nomor 6 itu kan Bang. Ya itu ada, itu di Wahyu itu ada. Iya kan, makanya saya ganti Bang kata Allah yang mereka maksudkan di situ bukan dengan Theos tapi binatang domba bertanduk 7 bermata 7 Bang. Jangan juga diganti kalau nggak ada berhubungan dengan Islam, jangan diganti Bang. Kecuali meminjam istilah Al-Quran disalahgunakan boleh diganti. Tapi ya, kalau nggak ada hubungannya dengan Al-Quran jangan diganti. Bukan yang berhubungan dengan Al-Quran Bang, berhubungan dengan yang Theosnya mereka itu Bang. Ya biarin aja nggak apa-apa. Jadi tatkala kita sering bahkan di akun-akun TikTok Bang, di akun Facebook ketika mereka memberikan framing itu saya sampaikan kepada mereka kebenaran Al-Quran berdasarkan sains dan teknologi, saya bahaskan ayat-ayatnya, kemudian saya minta kepada mereka kalau memang Bible itu benar, tunjukkan dong ayat Bible yang berkesesuaian dengan tema pengetahuan yang saya ajukan tadi. Saya bilang gitu kepada mereka Bang. Mereka nggak bisa menunjukkan Bang. Dan terlihat sekali bahwa udah Bang, kan udah saya jawab tadi, nggak mungkin bisa menunjukkan karena memang tidak ada data yang bisa diunjukkan. Tidak ada data yang bisa diunjukin gitu loh. Jadi percuma Anda minta. Nggak ada itu. Betul Bang, bahkan ketika saya bertanya kepada mereka tentang dasar-dasar perintah. Ya udah cukup Bang. Perintah misal kayak mereka merayakan Natal apa itu tidak ada katanya Bang di dalam Bible Bang. Udah lama nanti kita monolog Bang, udah cukup ya. Tunggu Otennya aja, saya lihat Oten di bawah ya. Saya izin turun Bang biar ada ruang buat Oten Bang. Oke. Semoga sahabat-sahabat semua sehat selalu. Buat Bang Zuma, semoga dengan fitnah-fitnahan ini tetap membuat Bang Zuma semakin semangat. Dan buat para pemfitnah Bang Zuma, kita doakan semoga Allah
memberikan kesadaran, semoga Allah memberikan dia hidayah, semoga dia kembali kepada jalan yang benar. Amin. Dan meminta maaf atas kesalahannya. Dan semoga para apologet Islam semakin kuat persatuannya, semakin terus membangun komunitas Islam, semakin jaya Islam, dan Islam semakin bangkit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, baru naik nih. Oh, disambut dulu. Halo, Ini assalamualaikum.